Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojo Bae Channel. Mojo Berto masih di dalam suasana bulan suci Ramadan ini, Sobat. Saya doakan ini bagi yang menjalankan puasa diberikan kekuatan dan juga diberikan semangat di dalam menjalaninya. Oke, Sobat, saya ingin sebelum kita masuk lebih jauh untuk review dari pusakanya, saya ingin bertanya kepada panjenengan. Dalam memilih sebuah kriteria sebuah pusaka ini, kira-kira apa yang menjadi kriteria panjenengan, kriteria utama maksudnya? Apakah harus sepuh? Apakah harus bilahnya bagus? Ataukah harus pamornya bagus? Atau memilih yang pusaka meskipun mahal tapi pusakanya yang luar biasa? Atau kalau di dalam teman-teman Tosan Aji itu adalah pusaka-pusaka langitan, entah seperti itu. Nah, kalau untuk saya pribadi nih, Sobat, saya di dalam memilih sebuah pusaka itu, saya pertama kali gitu yang saya lihat adalah dari pamornya. Nah, kalau saya seperti itu, biasanya pamornya duluan. Karena apa? Karena memang yang saya nikmati, dari Tosan Aji itu adalah pertama kali itu adalah dari tampilannya dulu, Sobat. Jadi dari tampilan pertama, kesan pertama Tosan Aji tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ada juga nih teman saya, kalau saya bukan seperti itu, Mas Tony. Ini kan Tosan Aji ya. Tosan itu adalah besi aji. Jadi yang saya kriteria saya dalam pemilihan pusaka-pusaka saya adalah harus besinya ini yang bagus. Itu seperti itu. Jadi memang setiap orang itu adalah kriterianya itu berbeda-beda di dalam menentukan sebuah hobinya, di dalam menentukan sebuah Tosan Aji agemannya. Itu seperti itu. Oke, Sobat. Untuk di edisi kita kali ini adalah saya ingin mereview dari pusaka-pusaka murah tapi tidak murahan. Ini adalah menjawab dari beberapa keinginan dari para panjenengan semuanya, khususnya bagi para pecinta Tosan Aji pemula ini. Pengen pusaka yang bagus, Mas Tony, tapi dengan nominal mahar yang terjangkau. Nah, ini nanti saya ingin mereview dari 4 buah pusaka, Sobat. 4 buah pusaka ini bisa dikatakan ini adalah pusaka bagus dengan mahar yang terjangkau. Coba kita akan melihat pusaka yang pertama. Nah, ini adalah pusaka yang pertama yang akan kita review untuk di episode kita kali ini, Sobat. Mudah-mudahan ini di antara sobat semuanya ini bisa ini adalah bisa menjawab dari keinginan atau harapan dari panjenengan untuk memiliki pusaka bagus tapi dengan mahar yang terjangkau. Oke, coba panjenengan lihat ini. Ini adalah pusaka pertama yang akan kita review. Coba kita akan melihatnya ini, Sobat. Ini kalau boleh saya bilang bawahnya ini adalah dapur yang cukup langka, Sobat, yaitu dapur campur baur. Nah, coba kita akan melihatnya. Nah, ini adalah pusaka campur baur, Sobat. Jadi pusaka ini saya sudah lupa dulu saya dapat dari mana, saya sudah lupa. Karena saking lamanya ini menjadi bagian dari koleksi Galeri Bumi Mojopahit. Nah, ini konon di dalam kepercayaannya bahwasanya keris campur baur ini bisa mencampurkan sebuah keadaan gitu. Mungkin bisa konon katanya ini ada yang saya di dalam sebuah artikel saya pernah membaca bahwasanya konon dulu Gajah Mada atau Patih Gajah Mada di dalam sumpahnya itu beliau memegang keris dengan dapur campur baur. Harapannya adalah bisa mencampurkan atau bisa bisa ini loh, menyatukan Nusantara, menyatukan setiap perbedaan menjadi sebuah satu kesatuan. Itu seperti itu. Nah, ini adalah dapur campur baur, Sobat. Nah, kalau panjenengan lihat di sini di bagian bawahnya ini, Sobat, di bagian bawahnya ini dia low. Nah, lalu di bagian sini dia lurus dan di bagian atas ini low kembali. Nah, ini adalah dapur campur baur, Sobat. Nah, ini adalah pusaka pertama. Oke, ini adalah yang pertama. Lalu yang kedua, coba kita akan lihat kira-kira ada pusaka apa lagi nih. Nah, ini kalau boleh saya bilang ini untuk dibilahnya sudah dalam keadaan diwarangi semuanya nih, Sobat, keempatnya ini. Dan juga untuk di warangkanya ini pun juga sudah diserviskan semuanya. Jadi semuanya terlihat bagus, semuanya terlihat bersih, dan juga warangkanya glowing. Nah, coba panjenengan amati. Ini untuk diwarangkanya sebenarnya ini bagus ini, pusakanya bagus, warangkanya pun juga bagus dan bersih seperti ini, Sobat. Coba kita akan melihatnya ini.
Nah, ini sobat, kalau untuk dapur yang kedua ini dapurnya adalah Carito Keprabon. Nah, Carito Keprabon ini konon di zaman dulu agamanya adalah diagem oleh orang-orang kaya dari golongan darah biru. Jadi ini adalah bisa dikatakan tandingan dari keris sabuk inten. Kalau sabuk inten itu adalah konon zaman dulu itu diagem oleh para pengusaha, orang-orang kaya zaman dulu, tapi bukan dari golongan darah biru atau bukan dari golongan ningrat. Nah, kalau untuk di Carito Keprabon, konon zaman dulu ini diagem oleh orang kaya, pengusaha dari golongan darah biru. Itu seperti itu. Looknya 11 sama, untuk ricikannya hampir sama dengan sabuk inten, hanya saja pembedanya di bagian lambe gajahnya ini sobat. Nah, kalau untuk di Carito Keprabon ini lambe gajahnya ada 2. Nah, kalau sabuk inten itu cuma 1. Nah, untuk diricikan lainnya hampir sama dengan sabuk inten. Nah, ini looknya look 11. Untuk di pamornya sendiri ini pamor wos wutah sobat. Nanti akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan juga bisa melihat lebih detail nanti di akhir video biasanya. Nah, biar apa ya, di antara sobat semuanya ini ada yang berkenan gitu, biar lebih detail di dalam melihatnya. Oleh untuk pusaka yang ketiga, nah ini pusaka yang ketiga sobat. Ini saya dapatkan dari salah seorang rekan poser Aji dari Jakarta. Nah, ini dulu konon kata beliau ini dapatnya dari penduduk. Coba kita akan melihatnya ini. Nah, ini untuk di dapurnya adalah dapur tilam upih sobat. Nah, ini dapurnya dapur tilam upih. Nah, bahkan di bagian tikel alisnya ini, kalau panjenengan melihat tikel alisnya ini nerjang gandik. Nah, saya sangat suka sekali. Bisa dikatakan kalau saya menyebutnya itu ada keistimewaan tersendiri bahwasanya pusaka atau keris yang memiliki tikel alis nerjang gandik seperti ini saya anggap sebagai pusaka istimewa kalau untuk saya sobat. Karena apa? Karena memang untuk di yang seperti ini biasanya jarang sekali kita temui, atau bisa dikatakan itu cukup jarang ditemui. Meskipun ada gitu, tapi sangat jarang karena biasanya itu cuma nyampe di sini gitu saja. Nah, kalau yang nerjang gandik ini, nah, menurut saya ini sesuatu yang istimewa atau keris yang istimewa. Nah, kalau panjenengan melihat di sini sobat, untuk di pamornya, nah, ini kapan hari pemiliknya itu bilang ini pamornya pamor udan mas Tony. Nah, ini pamornya udan mas. Nah, polanya udan mas rekan, jadi polanya 2. Nah, ini 1, ini 2, 1, 2, 1, 2 seperti ini. Nah, seperti ini sobat. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga. Coba kita akan melihat untuk di pusaka yang terakhir, pusaka yang keempat. Untuk di video kemarin yang saya bikin pusaka sepuh dan terjangkau, saya membuat 4 buah pusaka, 3 keris dan juga 1 tombak. Yang 3 keris langsung diborong oleh suatu orang, kalau nggak salah orang Solo atau orang Jogja gitu loh. Nah, ini adalah pusaka yang terakhir. Nah, seperti ini. Dia memakai selut sobat. Nah, seperti ini. Coba kita akan melihat ini untuk di pusakanya seperti apa. Nah, ini adalah salah satu dapur yang cukup langka keberadaannya, yaitu dapur Sinom Robyong. Nah, ini adalah dapur Sinom Robyong sobat. Kalau di sini panjenengan melihat, nah ini adalah ada jenggotnya di bagian kembang kacangnya. Nah, lalu ini untuk di gerenengnya ini ada apa ya? Ada gereneng sungsunnya. Kalau menyebutnya kalau nggak salah rondo ya. Kalau yang seperti ini sobat. Ada yang bilang gereneng sungsun. Nah, ini seperti ini. Ini di dalam pengetahuan tasan aji saya, ini masuk di dapur Sinom Robyong sobat. Nah, bahkan di bagian ini gonjo, ya di bagian gonjonya, kalau panjenengan melihat di sini, nah ini ada sebuah pamor jadi bulat di bagian tengah gonjo pertemuan dengan pesi. Ini adalah namanya pamor Rojo Temenang sobat. Nah, ini bolak-balik sama ada bulatannya seperti ini. Nah, untuk di pamornya sendiri, kalau untuk saya ini masuk di pamor Ngulit Semongko sobat.
Coba akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan bisa melihat lebih detail tentang keempat dari pusaka yang kita review untuk di episode kita kali ini, sobat. Oke, sobat PMC, kita akan melanjutkan lagi untuk melihat secara lebih detail tentang keempat dari pusaka yang kita review untuk di episode kita kali ini, sobat. Ini adalah episode pusaka murah tapi tidak murah. Coba kita akan melihatnya bersama-sama untuk di pusaka yang pertama. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Nah, ini adalah warangkanya seperti ini. Lalu kita akan melihat bilahnya seperti apa ini, sobat. Ini adalah dapur campur bawur. Nah, untuk di dapur ini sudah sangat lama sekali ini menghuni dari Galeri Bumi Mojopahit. Nah, coba kalian amati ini, sobat. Ini adalah pusakanya. Nah, seperti ini. Ini di antara sobat semuanya nih, mungkin ada yang berminat ini bisa melihat lebih detail tentang bilah dari kerisnya seperti ini, sobat. Nah, ini adalah pusaka pertama dengan dapur campur bawur. Dan untuk di pamornya sendiri, kalau untuk saya ini masuk di pamor ngulit semongko nih, sobat. Nah, pamornya adalah pamor ngulit semongko. Nah, di bagian sisi bawah ini dia low, lalu di bagian tengah ini dia lurus, lalu di bagian atas dia low kembali. Nah, ini adalah dapur campur bawur, sobat. Nah, ini adalah pusaka yang pertama. Lalu kita melihat pusaka yang kedua, sobat. Nah, ini coba panjenengan amati untuk di warangkanya. Nah, dia ini nginden ini, sobat. Nah, bagus banget kan? Nah, jadi bisa dikatakan nanti untuk tuan barunya nanti gitu. Tuan barunya nanti sudah langsung bisa mengoleksinya. Jadi tidak perlu rakat kembali, jadi sudah tidak perlu untuk diwarangi dan juga tidak perlu lagi untuk diserviskan karena sudah dalam keadaan diwarangi dan diserviskan untuk warangkanya. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Carito Keprabon, sobat. Ini adalah dapur Carito Keprabon, salah satu dapur yang menjadi pembeda ageman orang-orang kaya zaman dulu dari golongan ningrat dan dari golongan yang bukan golongan darah biru. Jadi kalau untuk di Sabu Inten sekali lagi adalah agemannya orang-orang kaya atau orang-orang pengusaha zaman dulu, tapi bukan dari golongan darah biru. Tapi kalau Carito Keprabon, sobat, nah seperti ini. Ini konon zaman dulu ini adalah agemannya orang-orang kaya ataupun pengusaha, tapi dia memiliki darah biru atau dari golongan bangsawan. Nah, seperti itu. Ini untuk di pamornya sendiri pamor wos utah, sobat. Nah, ini pamornya pamor wos utah. Nah, seperti ini. Untuk di sogokannya ini, sobat. Ini sogokannya sangat tegas sekali. Nah, dia dalam dan juga sangat tegas, jadi bisa dikatakan mempunyai sesuatu yang berkarakter. Jadi ini untuk disogokannya ini punya karakter yang tegas. Nah, seperti ini. Ini adalah dapur Carito Keprabon, sobat. Nah, ini adalah dapur yang kedua. Lalu yang ketiga adalah, nah ini, sobat. Ini pun juga sudah dalam keadaan saya serviskan untuk di warangkanya, sobat. Seperti ini. Coba kita akan melihat wujud dari bilahnya. Nah, ini adalah dapurnya, dapur tilam upih, sobat. Jadi beberapa hari ini banyak sekali yang menanyakan kepada saya tentang, Mas, untuk di pemula gitu, kira-kira untuk di pusakanya pusaka apa ya? Kalau saya di dalam pengetahuan terasan aji saya biasanya adalah tilam upih, tilam sari, ataupun juga keris dengan dapur brojol, sobat. Nah, ini adalah yang saya katakan tadi bahwasanya untuk di tilam upih ini, sobat, dia tikel alisnya dia nerjang gandhi. Nah, ini pun juga seperti itu, dia nerjang gandhi. Dan untuk di pamornya sendiri, nah di pamornya sendiri dia menurut keterangan dari pemiliknya dulu ini adalah pamornya pamor udan mas. Nah,
Nah, ini ada 1, dia 2, lalu 1, dia 2, 1, 2. Nah, baliknya pun juga seperti itu. Nah, seperti ini. Dia 1, dia ada 2. Ini adalah pamor udan mas rekan sobat. Ini konon menurut dari teman saya, jadi pemiliknya itu dia mendapatkannya dari pelosok desa, jadi dia mendapatkannya dari kampung katanya seperti itu. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga sobat. Lalu yang keempat, nah ini kalau nggak salah untuk pusaka ini dulu saya dapatkan dari teman mana ya, Ponorogo atau mana itu. Nah, ini pun juga sudah dalam keadaan di servis sobat untuk di warangkanya, dan dia memakai selut. Nah, coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini. Nah, pusakanya pun juga sudah dalam keadaan diwarangi. Ini dulu kalau nggak salah, panjenengan kalau masih ingat, saya pernah mengulasnya. Sudah pernah saya bikin video waktu itu. Jadi dia dalam keadaan sangat kotor, dia penuh dengan karat kerisnya ini. Nah, ini setelah saya warangkan jadinya seperti ini sobat. Nah, ini adalah dapurnya, dapur Sinom Robyong. Nah, di bagian gonjonya ini dia ada pamor, yaitu pamor Rojo Temenang sobat. Nah, bulat seperti ini berada tepat di tengah-tengah pertemuan antara gonjo dan juga pesi. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah pusaka-pusaka yang masih sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi dengan mahar yang terjangkau tentunya. Oke sobat, mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga hiburan, khususnya bagi panjenengan para pecinta tosan aji pemula. Dan sekali lagi, apabila di antara sobat semuanya ini ada yang berkenan dengan keempatnya gitu, atau salah satunya, atau bisa juga keempatnya, silakan langsung menghubungi di nomor WA saya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.